Perkenalkan, nama saya Sri Ulfayana dengan stambuk A1L1200062. Saya merupakan mahasiswi jurusan Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Saluleo Kendari. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Menelusuri konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Apa itu ketahanan nasional? Apa itu bela negara? Ketahanan nasional merupakan salah satu konsepsi kenegaraan Indonesia. Ketahanan sebuah bangsa pada dasarnya dibutuhkan guna menjamin serta memperkuat kemampuan bangsa yang bersangkutan baik dalam rangka mempertahankan kesatuannya, menghadapi ancaman yang datang maupun mengupayakan sumber daya guna memenuhi kebutuhan hidup. Istilah ketahanan nasional memang memiliki pengertian yang cukup luas. Sejak konsep ini diperkenalkan oleh Lembaga Pertahanan Nasional Republik Indonesia Lemhanas RI pada sekitar tahun 1960-an, terjadi perkembangan dan dinamika konsepsi ketahanan nasional. Wajah ketahanan nasional Indonesia. Gagasan pokok dari ajaran ketahanan nasional adalah bahwa suatu bangsa atau negara hanya akan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya apabila negara atau bangsa itu memiliki ketahanan nasional. Menurut Surya Mataraman, ketahanan nasional memiliki lebih dari satu wajah. Dengan perkataan lain, ketahanan nasional berwajah ganda, yakni 1. Ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin. 2. Ketahanan nasional sebagai kondisi. 3. Ketahanan nasional sebagai strategis, cara atau pendekatan. 3 wajah ketahanan nasional ini selanjutnya berkembang dan terumuskan dalam dokumen kenegaraan, misalnya pada naskah garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Pada naskah GBHN tahun 1998 dikemukakan definisi ketahanan nasional tersebut. Dimensi dan ketahanan nasional berlapis. Selain 3 wajah atau pengertian ketahanan nasional Indonesia juga memiliki banyak dimensi dan konsep ketahanan berlapis. Konsep ketahanan nasional berlapis artinya ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa tentu tidak terwujud jika tidak dimulai dari ketahanan pada lapisan-lapisan di bawahnya. Terwujudnya ketahanan pada tingkat nasional, ketahanan nasional bermula dari adanya ketahanan diri atau individu, berlanjut pada ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, ketahanan regional, lalu berpuncak pada ketahanan nasional. Bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Istilah bela negara dapat kita temukan dalam rumusan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945, di mana pasal tersebut berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa usaha pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Perlunya ketahanan nasional dan bela negara.
Ketahanan nasional diperlukan dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintahan, seperti tegaknya hukum dan ketertiban, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, terselenggaranya pertahanan dan keamanan, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial, serta kesempatan rakyat untuk mengaktualisasi diri. Ketahanan negara memiliki fungsi satu, untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Dua, pengaruh bagi pengembangan potensi kekuasaan bangsa. Dan terakhir yaitu pengaruh dalam menyatukan pola pikir, pola tindak, dan cara kerja. Bela negara dibagi menjadi dua, yaitu bela negara secara fisik, di mana dengan cara memanggul senjata menghadapi serangan atau agresi musuh. Dua, bela negara non-fisik, yaitu dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air. Menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Sumber historis ketahanan nasional bermula pada tahun 1960-an, di mana pada masa itu sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Sejarah keberhasilan Indonesia dalam melawan komunis dengan ketahanan nasional berlandaskan ideologi. Pada tahun 1969, lahirlah istilah ketahanan nasional yang intinya adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa untuk menghadapi segala ancaman. Kesadaran akan spektrum ancaman ini lalu diperluas pada tahun 1972 menjadi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau ATHG. Akhirnya pada tahun 1972 dimunculkan konsepsi ketahanan nasional yang telah diperbaharui pada tahun 1973. Secara resmi konsep ketahanan nasional dimasukkan ke dalam GBHN, yakni TAP MPR nomor 4/MPR/1978. Sumber sosiologis ketahanan nasional bermula dari ancaman setelah Perang Dingin terhadap budaya dan kebangsaan. Inti dari ketahanan nasional pada dasarnya berada pada tataran mentalitas bangsa Indonesia sendiri dalam menghadapi dinamika masyarakat itu sendiri. Sumber politik ketahanan dewasa ini sangat dipengaruhi oleh kondisi ketidakadilan sebagai musuh bersama. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sudah membuat badan khusus yang bertugas mengukur tingkat ketahanan Indonesia. Badan ini dinamakan Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional atau LPKN sebagai bagian dari Lemhanas Republik Indonesia. Unsur-unsur ketahanan nasional model Indonesia terdiri atas 8 unsur yang dinamakan Astragatra atau 8 gatra yang terdiri dari Trigatra alamiah dan Pancagatra sosial. 3 aspek kehidupan alamiah Trigatra yaitu gatra letak dan kedudukan geografis, 2 gatra keadaan dan kekayaan alam, 3 gatra keadaan dan kemampuan penduduk, 5 aspek kehidupan sosial atau pancagatra yaitu gatra ideologi, gatra politik, gatra ekonomi, gatra sosial budaya, dan terakhir gatra pertahanan dan keamanan. Gatra letak geografis atau wilayah menentukan kekuatan nasional negara. Hal yang terkait dengan wilayah negara meliputi bentuk wilayah negara,
dapat berupa negara pantai, negara kepulauan, atau negara kontinental. Gatra penduduk sangat besar pengaruhnya terhadap upaya membina dan mengembangkan ketahanan nasional. Gatra ideologi menunjuk pada perangkat nilai-nilai bersama yang diyakini baik untuk mempersatukan bangsa. Bangsa Indonesia yang bersatu sangat penting untuk mendukung kelangsungan hidup. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman yang tinggi. Gatra politik berkaitan dengan kemampuan mengelola nilai dan sumber daya bersama agar tidak menimbulkan perpecahan, tetapi stabil dan konstruktif untuk pembangunan. Esensi dan urgensi bela negara. Bela negara terdiri dari dua, yaitu bela negara secara fisik dan bela negara secara non-fisik. Bela negara secara fisik menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Keikutsertaan warga negara dalam membela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan pelatihan dasar kemiliteran. Sekarang ini, pelatihan dasar kemiliteran diselenggarakan melalui program Rakyat Terlatih atau RATIH, meskipun konsep rakyat terlatih adalah amanat dari Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 1982. B. Bela negara secara non-fisik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi. Pendidikan kewarganegaraan diberikan dengan maksud menanamkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Pendidikan kewarganegaraan dapat dilaksanakan melalui jalur formal, sekolah dan perguruan tinggi, dan jalur non-formal, sosial masyarakat. Itulah materi mengenai bagaimana urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.